Selamat pagi semua, apa kabarnya pagi ini? Nah, Ibu Rahel harap semuanya sehat-sehat ya. Pagi ini kita akan memulai devosi kita untuk hari Rabu. Nah, devosi kali ini akan dipimpin oleh Ibu Rahel. Oke, semuanya duduk manis. Sebelum kita memulai devosi kita, Ibu Rahel akan pimpin di dalam doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Ibu Rahel akan pimpin kita di dalam doa. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami semua. Engkau telah melindungi kami, menjagai kami Tuhan. Semalam kami boleh istirahat dan pagi ini kami bangun Tuhan. Kami akan memulai devosi kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami hati dan telinga yang mau mendengar, agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami simpan dan dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu ya. Ibu Rahel akan memutar lagunya, anak-anak boleh mengikutinya.
Oke anak-anak, kita sudah mengangkat lagu pujian. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua siapkan Alkitabnya. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terdapat di 1 Samuel 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, Ibu Rahel ulang. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 12. Nah, Ibu Rahel akan membacakannya untuk anak-anak ya. Anak-anak bisa memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Ibu Rahel akan membacakannya. Ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Nah, ayat bacaan kita sampai di situ ya. Oke, Ibu Rahel akan menceritakan kisah ini. Jadi, di kisah ini diceritakan bangsa Israel itu akan melawan orang-orang Filistin. Nah, kemudian mereka pertamanya itu ketakutan, mereka takut kepada orang Filistin. Kemudian mereka menyuruh Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan sehingga Tuhan menolong mereka. Nah, kemudian Tuhan menjawab doa orang Israel. Tuhan memberikan orang Israel pertolongan dengan apa? Dengan mengacaukan orang Filistin sehingga orang Filistin dikalahkan oleh orang Israel. Jadi, orang Israel memperoleh kemenangan atas peperangan itu. Kemudian Samuel mengucap syukur kepada Tuhan. Samuel mendirikan sebuah batu di antara Mispa dan Yesana dan menamainya Ebenhezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi di kisah ini dia mengajarkan kepada kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Nah, Ibu Rahel mau tanya, siapa anak-anak di antara anak-anak yang pernah ditolong oleh orang lain ketika kesusahan? Contohnya ketika kesulitan mengerjakan PR, siapa yang pernah dibantu oleh mama atau papa? Nah, ketika kita ditolong oleh mama atau papa, kita pasti mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong. Nah, demikian juga melalui ayat ini orang Israel ditolong oleh Tuhan sehingga mereka mengucap syukur kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan kepada mereka dengan mendirikan batu dan menamainya Ebenhezer. Di sana sampai di situ Allah menyertai mereka. Nah, melalui ayat ini juga diajarkan kepada kita semua, ya, baik Ibu Rahel maupun anak-anak, diajarkan kepada kita untuk mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Coba anak-anak
ingat apa saja kebaikan Tuhan atas hidup anak-anak? Oke, kebaikan Tuhan yang pertama itu bisa melalui nafas kehidupan. Nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, kita bayar tidak? Ada yang bayar kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang dia dapatkan? Tidak ada kan? Kita bisa menghirup udara dengan tanpa harus membayar apapun kepada Tuhan. Nah, melalui hal itulah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan berikan. Contoh sederhananya tadi, bernafas, kita tidak perlu membayar apapun kepada Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan yang telah kita dapatkan ini, kita patutlah untuk memberitakannya kepada orang lain. Kita menolong orang lain, kita menolong sesama yang kesusahan. Bisa menolong papa atau mama di rumah. Jika kesulitan, kita bisa bertanya, mama, papa, apa yang bisa dibantu? Kalau saya bisa membantu, saya akan bantu. Nah, seperti itu. Bisa juga ketika anak-anak di sekolah melihat teman atau guru-guru kesulitan, anak-anak bisa menawarkan pertolongan, bisa menawarkan apa yang bisa anak-anak bantu. Nah, seperti itu. Nah, yang paling utama kita harus selalu mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita, dan kita juga melalui kebaikan yang Tuhan berikan, kita juga menolong orang lain. Nah, seperti itu ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua, menjadi berkat untuk anak-anak. Nah, Ibu Rahel tutup demikian devosi kita hari ini. Sekarang kita simpan Alkitabnya. Nah, kita akan menutup devosi kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Kita menutup devosi kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kami boleh Tuhan mendengarkan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami, Tuhan. Engkau menyertai kami, Tuhan, sepanjang hidup kami, Tuhan, sampai detik ini. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dan memberitakan kebaikan-Mu itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.